Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananda Salsabila dari KKN IKDR kelompok 88 IAIN Kudus. Nah, di sini saya akan melanjutkan video yang kemarin, yakni keanekaragaman hayati beserta tingkatannya. Di sini saya akan menjelaskan usaha pelestarian lingkungan untuk menjaga keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Usaha pelestarian lingkungan itu bisa kita lakukan dengan dua cara, yakni secara in situ dan juga ex situ. Secara in situ itu apa sih? Secara in situ itu maksudnya in itu kan di dalam. Jadi pelestarian lingkungan atau flora dan faunanya di dalam habitat aslinya. Jadi tidak keluar dari zonanya. Contohnya itu apa? Contohnya itu badak berjula satu yang ada di ujung kulon. Nah, itu badak berjula satu dilestarikan di kawasan ujung kulon, tidak dipindah di mana-mana gitu maksudnya. Kemudian pelestarian lingkungan secara ex situ. Ex itu kan di luar. Jadi pelestarian flora maupun fauna itu di luar lingkungan habitat aslinya. Contohnya itu bunga Rafflesia arnoldi. Nah, bunga Rafflesia arnoldi ini itu kan dipindah, dilestarikan di Kebun Raya Bogor, ya kan? Kalau kalian mungkin beberapa ada yang sudah pernah menjumpai. Nah, itu berarti termasuk dengan pelestarian alam secara ex situ. Contoh dari suaka alam yang ada di Indonesia itu apa saja sih? Contohnya itu di Aceh itu ada Aceh Rafflesia, nama suaka alamnya. Dia itu khasnya itu ada atau flora endemik yang dilindungi itu adalah Rafflesia Padma Ascensis. Kemudian di Dolok Laut Sumatera Utara itu nama cagar alamnya itu Dolok Laut, itu ada Pinus mercusi yang khasnya. Kemudian di Jawa Tengah itu ada suaka alam Wijaya Kusuma. Wijaya Kusuma ini yang dilindungi adalah bunga Wijaya Kusuma. Kemudian ada juga suaka alam Mandor yang ada di Kalimantan. Nah, itu melindungi beberapa jenis-jenis anggrek yang sudah mulai punah. Oke, selanjutnya yakni beberapa suaka marga satwa yang ada di Indonesia. Suaka marga satwa yang ada di Aceh misalnya, itu ada keluat Gunung Leuser. Nah, itu melindungi orang utan, gajah Sumatera, tapir, kemudian ada harimau Sumatera, kambing hutan, ada juga rusa, seperti itu. Kemudian ada di ujung kulon yang ada di Jawa Barat, itu juga melindungi badak bercula satu, babi hutan, kemudian ada banteng, ada juga rusa, dan masih banyak sekali marga satwa lainnya. Oh ya, sudah tahu kan apa itu bedanya cagar alam dan juga suaka marga satwa? Cagar alam itu biasanya lebih difokuskan untuk melindungi flora endemiknya. Kalau suaka marga satwa itu biasanya difokuskan untuk melindungi hewan atau fauna endemik yang ada di sana. Hutan itu atau tanaman-tanamannya akan menghasilkan oksigen yang akan diserap oleh manusia maupun fauna yang ada di sekitarnya. Jadi, hutan atau tanaman-tanaman tersebut menyerap karbon dioksida yang dihasilkan dari mungkin asap knalpot ataupun kendaraan atau asap pabrik, itu kan akan diserap oleh tumbuhan-tumbuhan, kemudian akan menghasilkan oksigen-oksigen baru untuk kehidupan kita. Kemudian kita juga harus melakukan usaha pelestarian, yakni dengan tebang pilih. Misalnya saat menebang pohon atau menebang hutan, itu kita harus memilih pohon-pohon yang sudah besar, itu kita ambil, lalu kita biarkan yang kecil-kecil itu hidup, kemudian kita juga melakukan penanaman kembali. Kita menanam bibit-bibit baru agar kelestarian alam atau kelestarian hutan itu tetap terjaga, sehingga fauna-fauna yang ada di dalamnya yang
berlindung di hutan-hutan tersebut juga masih tetap lestari. Kita juga jangan sekali-kali memangsa atau berburu hewan-hewan yang sudah kita lindungi. Misalnya berburu gajah, atau kita biasanya itu ada beberapa masyarakat itu percaya bahwa gading gajah itu dapat digunakan untuk hal-hal mistis atau mungkin untuk hiasan saja, ya kan, itu kan bisa. Itu sangat tidak dianjurkan karena kasihan sekali, populasi gajah dari tahun ke tahun itu semakin menurun. Jadi kalau tidak kita yang melestarikan, siapa lagi? Apakah kalian mau anak cucu kita nanti tidak dapat melihat gajah secara langsung hanya melalui foto dan video saja? Tidak mungkin kan? Untuk menjaga ekosistem kita supaya tetap terjaga, supaya tetap berimbang, kita juga harus melestarikan flora maupun fauna yang ada di sekitar kita. Setelah kita mempelajari keanekaragaman hayati dari part 1 maupun part 2, nah, kita itu akan mengetahui kan kegunaan dari tiap-tiap jenis organisme tersebut, lalu mengetahui adanya saling ketergantungan antar makhluk hidup dari flora maupun fauna. Kemudian kita juga mengetahui ciri-ciri setiap jenis dari organisme. Kemudian kita juga mengetahui kekerabatan dari masing-masing organisme. Lalu juga manfaat dari keanekaragaman hayati tersebut dapat mendukung kelangsungan hidup dari kita manusia sendiri. Nah, untuk sedikit tambahan pengetahuan bagi kita, itu saya akan menjelaskan klasifikasi makhluk hidup. Misalnya saya mulai dari klasifikasi hewan ya. Dari klasifikasi hewan itu ada kingdom, lalu kemudian filum, kelas, ordo, family, genus, spesies, ya kan? Nah, bedanya dengan klasifikasi tumbuhan adalah kalau di hewan itu setelah kingdom itu adalah filum, kalau di tumbuhan itu adalah divisio. Jadi urutan klasifikasinya adalah kingdom, divisio, kelas, ordo, family, kemudian genus, lalu yang terakhir adalah spesies. Contohnya, ini itu diperkenalkan oleh Carolus Linnaeus. Bapak Carolus Linnaeus ini itu yang pertama memperkenalkan itu nama genus lalu spesies. Itu penulisan nama ilmiah itu diperkenalkan oleh Carolus Linnaeus. Nah, berikut saya akan memberikan contohnya. Contoh dari nama ilmiah misalnya padi. Nah, padi ini seperti yang kita tahu itu kan Oryza sativa. Kita hanya tahu biasanya itu ya yang kita sangat terkenang dari satu bab ke bab lainnya, biasanya itu contoh spesies itu Oryza sativa. Nah, Oryza sativa itu berasal dari kingdom Plantae atau tumbuhan, kemudian divisinya Angiospermae karena berbiji tertutup, kemudian kelasnya termasuk kelas Monocotyledon karena dia itu digabungkan karena monokotil, berbiji berkeping satu, kemudian ordonya dari ordo Poales, lalu familinya Poaceae, kemudian genusnya ada Oryza, lalu spesiesnya adalah Oryza sativa. Nah, sudah tahu kan bagaimana penulisannya? Penulisannya adalah Oryza sativa, O huruf kapital itu ada di pertama. Kemudian semuanya itu ditulis miring atau italik. Kalau tidak ditulis miring, diganti dengan digaris bawahi. Nah, sekian penjelasan dari keanekaragaman hayati beserta upaya pelestarian lingkungannya. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kita semua, sehingga kalian semua bisa mengetahui mengenai keanekaragaman hayati. Lalu, tak lupa selalu komen, like, serta subscribe channel Kakak Ini KDA 88.
wabarakatuh.